Ja'al haqq wa zahaqal batil. Jadi ketika sebuah kebenaran telah datang, atau kalau dari sisi agama, ketika agama yang benar telah hadir, maka semua hal-hal yang batil itu akanlah hancur. Jadi Islam utamanya bahwa itu sudah hak dari awalnya. Kemudian ketika timbul banyak kemusyrikan, maka Allah akan mengutus utusannya untuk mengingatkan, meluruskan kembali. Nah, ketika utusannya atau hukum-hukumnya Allah didatangkan, maka kebatilan itu akan hilang, akan hancur. Karena sejatinya yang hak itu ialah sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika kebenaran telah datang, yang batal itu ya akan hancur dengan sendirinya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, begitu pula bahwa Al-Fattah di sini akan bermakna bahwa Allah adalah zat yang membuka kemanfaatan pada kekasihnya di dunia dan juga di akhirat. Allah memberi tentang pengetahuan mengenai ketuhanan atau dalam hal keesaan kepada Allah. Dalam arti bahwa Allah membuka manusia bisa memahami, mengetahui sifat-sifat Allah, di mana seakan-akan ada sifatnya Allah seakan-akan seperti hambanya. Contoh, ridho pada hambanya. Ini kan hambanya Allah senang terhadap hambanya yang lain. Atau pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang ketuhanan, atau di mana manusia bisa memahaminya, itu adalah sesuatu yang Allah buka. Jadi manusia bisa memahami tentang sifat-sifatnya Allah, Allah buka terhadap hambanya untuk dimengerti. Sehingga hakikatnya bahwa hal itu membuat kita menjadi faham, menjadi mengerti, menjadi sadar tentang adanya Allah, tentang adanya sifat ketuhanannya Allah, adanya kekuasaannya Allah, adanya keluhurannya Allah. Terkadang ada sifat hambanya Allah yang mendekati terhadap Allah, seolah-olah seperti Allah. Contoh, misalkan bahwa ada yang menjadi raja, bahkan sejatinya Allah lah yang maha raja, tapi Allah itu demikian. Kemudian hambanya Allah ridho terhadap hambanya yang lain. Seorang raja ridho terhadap budak-budaknya, terhadap patihnya, terhadap keluarganya. Allah juga demikian, walaupun Allah lebih dari itu semua, lebih tinggi. Sifat-sifat ketuhanan yang seperti ini atau dibuka oleh Allah menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang harus difahami oleh hambanya. Sehingga memahami hakikatnya itu dan memahami hakikatnya keimanan membuat kita menjadi bisa merasakan manisnya keimanan. Karena di luar dari itu semua janjinya Allah adalah janji surganya Allah yang paling tinggi. Di dunia kita bisa mengerti dan memahami nama-nama dan sifatnya Allah, keimanan kita akan semakin baik, semakin tinggi, semakin luhur atau semakin terasa keimanannya. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang seperti itu atau yang bisa memahami nama-nama dan sifatnya Allah, ya pada akhirnya kita akan menentang kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Sehingga manisnya keimanan dengan ilmu pengetahuan yang Allah sudah buka ini adalah jalan untuk memahaminya. Kami ulang sekali lagi bahwa Allah membuka kemanfaatan pada kekasihnya di dunia dan di akhirat. Allah memberi pengetahuan tentang ketuhanan, di mana Allah telah bisa untuk memahami, mengetahui sifat-sifat dan nama-namanya Allah waktu di dunia dan di akhirat. Jadi hal ini membuat
mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang Allah, sehingga keimanan kita bisa manis, bisa baik, bisa tidak keliru. Ini Allah yang membukanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Termasuk memahami Asmaul Husna ini ya satu perintah. Lah, kok perintah? Karena salah satu perintahnya Allah di dalam Asmaul Husna adalah walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka gunakanlah untuk berdoa. Satu, untuk berdoa menggunakan nama-namanya Allah. Atau yang kedua, bahwa memanggil untuk berzikir kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah dengan menyebut namanya Allah. Contoh ya tahmid, takbir, tasbih, itu semuanya kan dengan menggunakan nama-namanya Allah. Bahkan digunakan dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Berdoa juga sama. Kalau yang awal tadi untuk memanggil, untuk meminta sesuatu dengan namanya Allah, mengharapkan rezeki yang halal dari Allah. Contoh ya meminta rezeki tadi. Kemudian pada saat kita ibadah, memotong kurban juga harus menyebut namanya Allah. Jadi dalam hal rezeki, dalam hal ibadah, dalam hal tahmid tasbih, semuanya kita merujuk kepada nama dan sifat-sifatnya Allah. Jadi tidak kemudian menjadi keliru, karena sifat-sifat dan ketuhanannya Allah ini yang sudah dibuka, sudah ditunjukkan untuk kita. Kalimat ke-20, Al-Alim, bermakna Allah Zat yang maha mengetahui, melihat. Allah adalah Zat yang mana Allah maha mengetahui, yang ilmunya Allah meliputi segala sesuatu yang tampak dan yang samar, baik itu yang kecil dan juga yang besar. Atas lebih sempurnanya kemungkinan atau kemampuannya Allah. Bahwa Allah mengetahui terhadap sesuatu yang samar dan yang tampak, begitu pula hal-hal yang kecil ataupun yang besar, dengan segala kesempurnaannya Allah dan kemampuannya Allah yang maha mengetahui. Kemudian Allah adalah Zat yang mengetahui dengan apa-apa yang telah ada. Allah Zat yang mengetahui sesuatu yang telah tercipta. Kemudian Allah adalah Zat yang juga mengetahui sebelum hal atau sesuatu itu terjadi atau terwujud, atau sebelum hal itu ada. Kalau dalam kalimat yang lain ya, Allah mengetahui suatu di dalam hati sebelum hamba berniat mengerjakannya. Dan Allah mengetahui sesuatu yang jauh sebelum hal itu ada. Dalam arti sebelum hal itu belum terjadi, bahkan belum terbesit oleh hambanya Allah. Allah telah mengetahui. Kalau saat ini sama seperti halnya prediksi atau ramalan, bagi Allah hal itu bukan prediksi, hal itu Allah ketahui dan Allah maha melihatnya, berbeda dengan makhluknya. Sedangkan jin berupaya untuk menyimpangkan hambanya Allah dengan ramalan dan prediksi-prediksi itu. Dan Allah mengetahui yang telah terjadi, di mana hambanya Allah juga kalau sudah terjadi pasti akan tahu. Bagi Allah yang telah terjadi untuk hambanya adalah mengandung hikmah. Tapi kalau Allah mengetahui, sangat-sangat mengetahui.
Begitu juga Allah telah mengetahui sesuatu yang telah ada, sesuatu yang akan terjadi, yaitu hal-hal yang belum terjadi, yang mana Allah sangat mengetahuinya sebelum semuanya terjadi. Jadi maha melihatnya Allah dan maha mengetahuinya Allah itu sangat maha luar biasa. Sebuah riwayat menggambarkan tentang bagaimana ilmunya Allah itu ada, ialah bahwa seandainya pengetahuan dari ilmunya Allah itu ditulis menggunakan tinta dan pena, maka Allah memberikan gambaran seandainya pohon-pohon di dunia itu menjadi alat tulisnya dan air lautan di alam dunia ini menjadi pena, maka hal itu digunakan untuk menulis ilmu pengetahuannya Allah. Ketahuilah semuanya belum untuk bisa menghabiskan ilmunya Allah. Jadi begitu maha besarnya apa yang Allah sangat kuasai dan mengetahui. Kemudian bahwa kisah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika beliau belajar terhadap Nabi Khidir, bahwa beliau Nabi Khidir menggambarkan ilmunya Allah itu adalah lautan itu sendiri yang sangat luas. Kemudian ada seekor burung yang sedang mematuk air di atas kapal, kemudian menetes ke lautan karena dicucuk-cucuk sehingga airnya mengalir dari paruh burung tersebut. Nabi Khidir mengatakan, atau ketahuilah wahai Nabi Musa, bahwa ilmunya Allah itu lebih besar daripada lautan itu sendiri. Kemudian ilmunya manusia yang telah dipahami adalah setetes air yang jatuh dari paruh burung tersebut. Sehingga menggambarkan bahwa Allah maha mengetahui dengan segala kemuliaannya, dengan segala maha besarnya Allah. Berikutnya adalah yang kalimat ke-21, Al-Qabidu, bermakna Allah zat yang maha menggenggam atau Allah yang maha menahan. Allah adalah zat yang menggenggam rezeki dari orang-orang yang dikehendaki, sehingga tidak tersisa lagi kekuatannya. Semua itu dengan kesempurnaan, dengan sempurnanya kekuasaan dan keadilannya Allah. Digenggam rezekinya sehingga tidak tersisa, betul-betul menjadi habis. Hal itu dilakukan dengan sekiranya mendatangkan hikmah bagi hambanya dan sekiranya kemampuan keadaan hambanya, yaitu bertujuan untuk mengandung hikmah di dalam keimanannya dan juga dalam kesabarannya. Jadi apabila kemudian rezekinya digenggam oleh Allah sampai tidak ada yang tersisa, nah hikmahnya adalah di mana keimanan dan kesabarannya sedang diuji oleh Allah, mampu ataukah tidak. Berikutnya bahwa Allah adalah zat yang ketika tidak memberi dan tidak meluaskan rezekinya seseorang hamba, hal itu bukan berarti Allah pelit, bukan berarti Allah itu tidak bisa, Allah tidak mampu. Perlu dipahami bahwa nikmatnya Allah itu jumlahnya seandainya ditulis dengan 7 lautan dan tinta, sebagai tinta sekalipun, seperti contoh di atas, maka itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmatnya Allah, ilmunya Allah yang ada di dunia. Jadi betapa maha besarnya, betapa maha kayanya Allah,
betapa maha agungnya Allah dengan segala kekuasaan dan kenikmatan Allah di dunia. Nah, ternyata hambanya Allah diberikan cobaan atau digenggam rezekinya yang mengandung hikmah untuk hamba tersebut dan juga bagi orang lain. Contoh dalam hal ini adalah Qarun, di mana beliau adalah seorang hamba yang hartanya ditenggelamkan oleh Allah beserta penghuni rumahnya. Semuanya dijatuhkan ke dalam tanah, diambleskan ke dalam tanah. Nah, hal itu mengandung hikmah yang besar tentunya bagi orang-orang iman yang mengetahui, yang melihat, atau karena banyak orang-orang iman di saat itu yang sangat iri dengan kekayaan Qarun. Kenyataan bahwa dengan tidak iman dan congkaknya, Allah justru menghilangkan nikmat-nikmat itu. Nah, kita yang orang iman yang mendapati bahwa kita tidak sekaya Qarun, terus kita banggakan ialah hidayahnya Allah, petunjuknya Allah. Nah, syukur-syukur ya kaya ya menetapi iman, menetapi hidayah, dan juga bisa menetapi agamanya sampai husnul khotimah. Kalaupun tidak, ya toh karena dhu'afa mungkin, tapi tetap beribadah kepada Allah dengan baik dan sampai husnul khotimah, itu lebih menyenangkan, karena harta itu akan tentunya dihitung oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Jadi ketika rezeki kita digenggam oleh Allah sampai dengan habis, yang tadinya kaya raya, yakinlah bahwa hal itu adalah kekuasaannya Allah, bukan berarti Allah itu pelit. Tidak sama sekali. Berikutnya bahwa Allah adalah zat yang menahan hati seseorang sehingga hatinya dalam menetapi keimanan seakan-akan itu dipaksa untuk naik ke langit. Hal ini merupakan ciri-ciri dari hatinya orang-orang yang tidak beriman, di mana dia tidak bisa zikir pada Allah dan tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Dan dalam prakteknya menetapi keimanan itu sangat berat sekali. Seakan-akan dipaksa melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Contohnya ya naik ke langit. Nah, itu kan sesuatu yang di dalam logika manusia tidak mampu. Atau dengan keadaan tanpa alat, tanpa bantuan, suruh naik ke langit itu tidak mungkin logika manusia. Nah, hal ini bisa terjadi karena Allah menahan hatinya. Allah menjadikan hatinya sempit untuk bisa menetapi keimanan kepada Allah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan seperti ini, di mana hatinya seakan-akan dipaksa untuk naik ke langit, ini bukanlah hatinya orang iman. Semua itu karena Allah yang menghendaki, yang menggenggam terhadap keimanannya. Jadi susah. Ini bukan hatinya orang iman, dan ini bukanlah hatinya orang-orang yang bisa taat kepada Allah, karena berat sekali dalam menjalani atau beribadah kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, dengan demikian kebalikannya bahwa orang-orang yang hatinya ringan, mudah untuk bisa beribadah kepada Allah ialah orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah, sehingga ya menetapi ibadah dengan banyaknya perintah itu ya longgar saja. Katakan bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi apabila kita tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah, Nabi sebagai utusan memberikan solusi dan jalan keluar dalam melaksanakan ibadah. Contoh, kita yang sedang sakit tidak bisa sholat dengan cara berdiri atau bisa dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, kalau mampunya sembari berbaring dan isyarah, ya itu yang dilakukan. Kalau tidak lagi bisa isyarah,
karena semua anggota badannya itu tidak bisa digerakkan, hanya mulut dan matanya, bahkan dengan isyarah yang dia mampu, yang jelas tidak meninggalkan pada ibadahnya itu. Adinu yusrun, agama itu hal yang bisa dilakukan, bahkan bisa dianggap sebagai hal-hal yang memudahkan, tidak menyulitkan. Para kaum muslimin muslimah, kita lanjutkan di kalimat ke-22, ialah al-basitu. Al-basitu bermakna Allah zat yang membentangkan. Al-basitu adalah Allah zat yang membentangkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki sehingga tidak tersisa kemelaratannya. Jadi membentangkan rezeki pada orang yang dikehendaki, diberi tanpa hitungan, atau digerojok nih, sehingga tidak tersisa kemelaratan. Hal itu dilakukan dengan kesempurnaannya Allah, kekuasaannya Allah, dan keadilannya Allah. Nah, semuanya itu sekiranya yang menimbulkan hikmahnya Allah, yang mengandung hikmahnya Allah, atau disesuaikan dengan hikmahnya Allah dengan apa-apa yang pantas dengan keadaannya hamba. Jadi ya, kemampuan keimanannya juga diukur oleh Allah. Dan ketahuilah, ketika Allah ingin membentangkan rezeki, maka Allah mampu meluaskan seluas-luasnya tanpa batas dan tanpa perhitungan. Bahkan contoh dari kisah ini adalah sosok Nabi kita, ialah Nabi Sulaiman. Entah di zaman itu, Nabi yang kita percayai, beliau adalah Nabi yang menjadi raja, kemudian kaya raya, dan juga dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dalam suatu riwayat bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan 3 pilihan, yaitu antara harta, kerajaan, dan juga ilmu. Kemudian beliau memilih ilmu untuk dipilih, untuk dimiliki. Sehingga ketika beliau memilih ilmunya Allah, beliau bisa mendapatkan harta dan kerajaan karena memilih terhadap ilmunya Allah. Para kaum muslimin muslimah, kisah Nabi Sulaiman ialah sosok hambanya Allah, nabinya Allah yang diberi kekayaan dengan tanpa hitungan lagi. Beliau kaya raya dan menjadi raja, raja di antara semua makhluk, bahkan tidak hanya manusia, binatang, jin itu mampu beliau ajak berbicara. Saking kuasanya beliau, kekuasaannya besar. Juga tentunya dengan bala tentara yang sangat banyak, beliau juga menjadi sosok raja. Sehingga hal ini adalah realnya ketika Allah telah memberikan harta dengan tanpa hitungan dan tanpa hisaban, ya sangat-sangat mampu. Nah, yang perlu difahami adalah ada hikmahnya, disesuaikan dengan hikmahnya. Tentunya beliau Nabi Sulaiman dengan harta yang sebanyak itu tidak kemudian menjadi durhaka dan congkak. Nah, jadi beliau mampu untuk menjaga apa yang dititipi oleh Allah. Allah adalah zat yang membentangkan hati, dan Allah menuangkan dan memenuhi hati dengan kebaikannya Allah dan kasih sayang dan kelembutannya Allah dengan keindahan, dan hati menjadi hati yang longgar, dan ini adalah hatinya orang iman, atau istilahnya ngeluberi hati dengan keimanan. Jadi tidak hanya membentangkan terhadap rezeki, tapi Allah juga mampu dan sangat kuasa untuk membentangkan hatinya orang iman, membentangkan hatinya hambanya Allah, kemudian diluberi dengan keimanan, sehingga sangat bertolak belakang dengan tadi
hatinya orang-orang yang bagaikan dipaksa untuk naik ke langit, sangat sangat bertolak belakang. Nah ini hatinya orang-orang iman yang dengan mudahnya, dengan senangnya, dengan ridhonya, dengan sak terbonya bisa memenuhi panggilan hatinya dalam keimanan, dalam kebaikan. Gitu. Nah hal itu karena Allah yang membentangkan. Simah begitu juga dengan hidayah, bahwa ketika Allah telah membuka pintu hidayahnya, maka kita yang telah merasa hatinya dibuka oleh Allah itu siap dan sanggup untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Tapi kalau masih ditutup, wah, luar biasa untuk menolaknya atau menentangnya. Kita kembali kepada bahasan bahwa Allah memberikan rezeki yang luas diukur dengan keimanan. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW itu telah mengingatkan bahwa keimanan itu ada penjagaan hikmah dari Allah, di mana orang hambanya Allah yang bisa imannya baik ketika dalam keadaan melarat, ketika dalam keadaan du'afa, jadi ibadahnya lancar atau sholatnya tertib dan tidak menyibukkan kepadanya urusan dunia, sehingga keimanannya terjaga dengan keadaan melaratnya itu, dengan keadaan du'afanya itu, sampai husnul khotimah. Namun ada juga orang-orang yang justru keimanannya tidak baik kalau dia kondisinya melarat. Ketika dia diberi kekayaan oleh Allah, diberikan harta yang banyak, atau dia keimanannya baik, atau kalau dia menjadi orang yang du'afa, justru dia bisa terpengaruh atau menyimpang keimanannya. Jadi dua hal itu menjadi takaran untuk menjaga keimanan seseorang. Atau, nah apabila ada orang-orang yang dari kaya kemudian dia menjadi melarat dan du'afa, maka disinilah Allah menaruhkan hikmah kembali bahwa harta itu adalah titipan yang bisa dicabut oleh Allah. Atau, nah keimanannya bagaimana? Nah hal itu kemudian ditujukan untuk menakar apakah amaliyahnya itu, hartanya itu bisa atau untuk meninggikan derajat surganya. Bahkan kadang-kadang sudah jatuh miskin, melarat, sakit-sakitan, atau sampai akhir hayatnya. Nah hal itu menjadi hikmah kembali bahwa ada orang-orang iman yang derajat surganya itu tidak cukup untuk dituai, untuk dicapai dengan amaliyah, atau ditambah harus dicukupi dengan rahmatnya Allah baru sampai di sana. Nah, maka bentuk rahmatnya Allah di dunia ya dengan dicoba dengan cobaan-cobaan yang banyak, sehingga yang tadinya kaya menjadi melarat, kemudian terus diuji oleh Allah dengan cobaan yang begitu banyak. Nah, hal ini mengandung hikmah bagi kita yang menyaksikan orang-orang iman. Jadi tidak ada yang sia-sia, semuanya ada nasihatnya. Yang jelas bahwa Allah adalah zat yang al-basit, yang membentangkan terhadap rezekinya hamba seluas-luasnya,